Hai Topikers, kali ini kita akan membahas 8 negara yang ada di Asia Timur loh. Sebelum kita bahas, subscribe channel Topikers agar kalian selalu update informasi unik serta menarik yang ada di dunia ya Topikers. Asia Timur merupakan dataran dari subwilayah yang terletak di benua Asia. Luas wilayah Asia Timur mencapai 11,84 juta kilometer persegi atau setara dengan 15% dari besarnya benua Asia. Sungguh menakjubkan bukan? Asia Timur juga ditempati oleh penduduk terpadat di dunia loh. Dapat dikatakan, sebagian besar warga di dunia tinggal di dataran ini. Penasaran apa saja sih negara di kawasan Asia Timur? Yuk simak ulasannya Topikers. Anggota negara yang tergabung dalam kawasan Asia Timur dikatakan sebagai negara yang maju dibandingkan dengan negara di benua Asia lainnya. Mari simak daftar negara di wilayah Asia Timur. Pertama, negara Tiongkok. Tiongkok berada pada letak geografis berhadapan dengan Samudra Pasifik. Kota terbesar yang banyak dikenal adalah Shanghai. Tiongkok atau China ini sering dijuluki sebagai negara tirai bambu dan memiliki penduduk paling banyak di dunia. Tiongkok memiliki gurun tertandus dan terluas di dunia, yakni Gurun Gobi. Sekaligus menjadi gurun terdingin di dunia pada malam hari, yang mana suhunya mencapai minus 40 derajat Celcius. Tiongkok juga memiliki sungai terpanjang di Asia, yaitu Sungai Yangtze, yang panjangnya sekitar 6.300 km. Ibu kota negara Tiongkok adalah Beijing. Luas wilayahnya mencapai 9.597 juta km persegi. Bahasa resmi yang digunakan negara Tiongkok adalah Mandarin, bahasa Tionghoa baku. Bentuk negara adalah republik. Kepala negaranya adalah presiden. Presiden pada tahun 2022 ini adalah Presiden Xi Jinping. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Mata uang yang digunakan negara Tiongkok adalah Yuan. Untuk kamu ketahui, hari kemerdekaan negara Tiongkok adalah 1 Oktober 1949. Yang kedua adalah negara Hong Kong. Hong Kong adalah negara semi-merdeka yang resminya bernama Hong Kong Special Administrative Region atau daerah administrasi khusus Hong Kong. Hong Kong dalam hal ini sering disebut sebagai negara yang ada dalam negara Tiongkok. Penggabungan tersebut mengakibatkan pertahanan Hong Kong masih dikendalikan oleh Tiongkok. Hong Kong memiliki sistem kepolisian sendiri, tetapi tidak memiliki tentara ya Topikers. Hong Kong menjadi salah satu pusat perekonomian dunia yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Banyak anggapan soal perbandingan Hong Kong dan Singapura karena kedua negara tersebut memiliki wilayah kecil, penduduk padat, dan biaya akomodasi yang sangat mahal. Hong Kong terkenal dengan julukan Asia Wall City atau kota Asia dunia. Negara ini banyak dikenal sebagai kota gemerlap dengan banyaknya gedung pencakar langit, pusat bisnis perdagangan dunia, taman hiburan Disneyland, serta perindustrian film. Ibu kota negara Hong Kong adalah kota Hong Kong, dengan luas wilayah negara mencapai 1.106 km persegi. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Kantonis, Mandarin, dan Inggris. Bentuk negara merupakan negara republik sosialis. Kepala negara yaitu adalah kepala eksekutif. Kepala eksekutif pada tahun 2022 ini adalah John Lee. Kepala pemerintahan, kepala sekretaris. Mata uang yang digunakan negara Hong Kong adalah dolar Hong Kong. Dan hari kemerdekaannya adalah 1 Juli 1997. Yang ketiga adalah negara Makau. Status negara Makau juga merupakan negara semi-merdeka yang banyak dikenal sebagai pusat judi atau kasino terbesar di Asia. Hal tersebut membuat Makau mendapat julukan sebagai The Sin City of Asia atau kota dosa Asia. Salah satu kasino terbesar yang berada di Makau adalah Saint Makau. Makau adalah negara yang berada di bawah kekuasaan Portugis dari tahun 1957 sampai 1999 dan diserahkan kembali ke Tiongkok dengan status negara dua sistem. Ibu kota negara Makau adalah Kota Makau. Luas wilayah negaranya mencapai 115,3 km persegi. Bahasa resmi yang digunakan Makau adalah Kantonis, Portugis, dan Inggris. Bentuk negaranya merupakan negara republik sosialis. Kepala negara dipimpin oleh kepala eksekutif. Kepala eksekutif pada tahun 2022 ini adalah Ho Lat Seng. Dan kepala pemerintahan, kepala sekretaris. Mata uang yang digunakan negara Makau adalah Tatacha Makau atau dolar Hong Kong. Hari kemerdekaan Makau adalah 20 Desember 1999. Yang keempat adalah negara Taiwan. Taiwan berlokasi di Pulau Formosa yang terletak di lepas pantai China.
atau antara Laut Cina Selatan dan Timur. Nama resmi Taiwan adalah Republik Tiongkok dengan sistem perekonomian yang dianut ala berbentuk kapitalis. Taiwan bukan negara yang merdeka seutuhnya, atau dikatakan memiliki kemerdekaan melalui pengakuan terbatas. Pengakuan de facto, Taiwan adalah negara merdeka dan menjadi salah satu negara yang ada di dunia. Namun, secara de jure, Taiwan belum mendapat pengakuan dari beberapa negara di dunia. Ibu kota negara Taiwan adalah kota Taipei. Luas wilayah negaranya mencapai 36.193 km persegi. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Mandarin. Bentuk negara, Negara Kesatuan Republik Semi-Presidensial. Kepala negaranya adalah Presiden. Presiden pada tahun 2022 ini adalah Tsai Ing-wen. Kepala pemerintahnya sendiri adalah Perdana Menteri. Mata uang yang digunakan adalah dolar Taiwan baru. Dan hari kemerdekaan 1 Januari 1912. Yang kelima adalah negara Mongolia. Mongolia adalah negara yang seluruh batas wilayahnya berupa daratan. Mongolia resmi didirikan pada tahun 26 November 1924. Tetapi kemerdekaannya baru diakui Tiongkok pada 5 Januari 1946. Ibu kota negara Mongolia adalah Ulaanbaatar. Luas wilayah mencapai 1.564 juta kilometer persegi. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Mongol. Bentuk negara, Negara Kesatuan Republik Semi-Presidensial. Kepala negaranya adalah Presiden. Presiden pada tahun 2022 ini adalah Oknagin Khureltsuk. Kepala pemerintahan, Perdana Menteri. Mata uang, Tughrik Mongolia. Dan hari kemerdekaannya adalah 26 November 1924. Yang keenam adalah negara Jepang. Jepang dengan sebutannya sebagai negara matahari terbit dan negeri Sakura dengan penampakan alam yang indah seperti Gunung Fuji, Pegunungan Kintamani, dan Pegunungan Hido. Adapun penampakan buatan yang terkenal yakni Jembatan Akashi Strait dan Japan Ocean Dome. Jepang dikenal sebagai negara dengan penduduk yang tertib dalam berbagai hal. Jepang juga memiliki banyak industri yang berkembang dengan baik, sehingga masuk sebagai salah satu negara dengan sebutan Macan Asia. Ibu kota negara Jepang adalah kota Tokyo. Luas wilayah 377.915 km persegi. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Jepang. Bentuk negara, monarki konstitusional. Dengan kepala negara yaitu adalah Kaisar. Kaisar sampai tahun 2022 ini adalah Kaisar Naruhito. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Sedangkan mata uang yang digunakan negara Jepang adalah mata uang yen. Hari kemerdekaannya adalah 3 Mei 1947, yaitu hari konstitusi. Yang ketujuh adalah negara Korea Selatan. Industri Korea Selatan bergerak secara pesat terutama pada permintaan produk elektronik. Industri andalan yang bergerak lainnya adalah otomotif dan telekomunikasi. Selain itu, industri perfilman juga berkembang dengan sangat baik sampai menciptakan gelombang Korea atau Korean Wave. Mungkin banyak di antara para topikers yang menyukai drakor atau drama Korea. Ibu kota negara Korea Selatan adalah Seoul. Luas wilayah 100.210 km persegi. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Korea atau Hangul. Bentuk negara adalah republik. Kepala negaranya adalah presiden. Presiden pada tahun 2022 ini adalah Presiden Yoon Suk Yeol. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Korea Selatan menggunakan mata uang won dan hari kemerdekaannya adalah 15 Agustus 1945. Gak beda jauh ya dengan Indonesia, 17 Agustus 1945. Yang kedelapan adalah Korea Utara. Korea Utara dan Korea Selatan sebelumnya adalah satu wilayah dan kemudian terpisah ketika Perang Dingin dimulai dan berlanjut ke Perang Korea tahun 1950. Konflik ini diakhiri dengan gencatan senjata tahun 1953, sehingga wilayah Korea terbagi menjadi dua, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Nama resmi Korea Utara adalah Republik Rakyat Demokratik Korea Utara. Korea Utara dikenal sebagai negara paling tertutup di dunia. Komoditas ekspor utama yakni bahan mineral, batu bara, produk metalurgi atau komponen metal untuk produk engineering, produk manufaktur, atau termasuk persenjataan, tekstil, produk pertanian, dan perikanan. Ibu kota negara Korea Utara adalah kota Pyongyang. Luas wilayah mencapai 120.538 km persegi. Bahasa resmi yang digunakan Korea Utara adalah Korea dengan dialek Pyongyang menggunakan aksara Chongsonggul. Bentuk negara Korea Utara adalah negara Republik Demokratik atau negara kesatuan satu partai.
Pemimpin Korea Utara sekarang pada tahun 2022 ini adalah Kim Jong-un. Bentuk pemerintahannya adalah sosialis, dengan menggunakan mata uang won, dan hari kemerdekaan adalah 15 Agustus 1945. Topikers, itulah 8 negara yang ada di wilayah Asia Timur, serta profil pada masing-masing negaranya. Jadi beritahu nih. Sekian dulu ya pembahasan kita Topikers. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk video terupdate lainnya.